Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas salah satu saham yang di-request oleh followers Kanala, yaitu saham BTPS. Nah, banyak yang bertanya bagaimana saham BTPS ini, apakah bisa untuk jangka panjang dan seperti apa prospeknya. Kita akan bahas di video kali ini, dan buat kamu yang butuh referensi saham-saham dividen besar di tahun 2024, bisa baca ebook terbaru dari Kanala. Untuk pembeliannya bisa cek link di deskripsi video ini ya. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar Berburu Cuan Saham Murah periode Mei-Juni 2024. Di webinar ini kita akan bahas seputar cara dan juga review saham-saham terbaru yang murah, tentunya fundamentalnya bagus. Untuk pendaftaran, kamu bisa langsung WhatsApp ke Kanala, nantinya peserta akan mendapatkan rekaman webinar dan kesempatan tanya jawab saham bersama Kanala. Sampai jumpa di webinarnya dan ini detail materinya ya. Saham BTPS ini termasuk salah satu saham yang ada di portofolio Kanala saat ini. Nah, BTPS ini merupakan sebuah bank syariah yang merupakan anak usaha dari Bank BTPN. BTPS ini harga sahamnya turun cukup signifikan di sepanjang tahun 2023 dan di awal 2024 ini. Nah, kalau kita lihat, pada tahun 2023, total aset BTPS itu mencapai 21,4 triliun rupiah. Sementara kalau kita lihat untuk ekuitasnya sekitar 8,7 triliun rupiah. Jadi bank ini modalnya itu sekitar 8,7 T. Dan tentu dengan aset yang sekitar 21 T tadi, BTPS ini belum termasuk salah satu bank besar di Indonesia. Jadi size-nya masih cukup kecil atau masih menengah ya, kita bisa bilang seperti itu. Nah, dalam 5 tahun terakhir justru harga sahamnya anjlok lebih dari 44%. Dan kalau kita lihat sejak awal tahun, itu anjloknya sudah lebih dari 26%. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2023 lalu, terjadi penurunan sangat signifikan pada laba BTPS. Di 2023, laba mereka hanya mencapai 1,08 triliun, turunnya sekitar 39,2% dibandingkan rekor pada 2022 lalu. Jadi penurunan laba itulah yang menyebabkan harga saham BTPS ini turun sangat signifikan. Ditambah lagi, ketika itu valuasi saham BTPS tergolong mahal. Nah, ini kalau kita lihat secara jangka panjang, sebenarnya emiten BTPS ini masih konsisten terus bertumbuh. Kita bisa lihat 2016 lalu laba bersih mereka itu masih di bawah 500 miliar dalam satu tahun. Tapi ketika 2023 itu bahkan sudah di atas 1 T. Bahkan saat 2022 lalu laba bersih mereka itu lebih dari 1,5 triliun. Sehingga kalau kita lihat dalam jangka panjang bisnis BTPS ini masih bertumbuh. Nah, ini kita bisa lihat 5 tahun terakhir rata-rata return on equity mereka itu di atas 22%, sehingga tergolong sebagai perusahaan yang profitable dan bisa mengenerate net income dengan sangat baik dari ekuitas yang mereka miliki. Sayangnya, karena ada penurunan kinerja pada 2023, akibatnya return on equity mereka menjadi tinggal 12%-an. Nah, bagaimana kinerjanya di sepanjang tahun lalu dan seperti apa prospeknya di tahun ini? Ini kita bisa lihat ya, bahwa tadi net income mereka itu turun sangat signifikan. Turunnya sekitar 39% lebih. Jadi memang penyebab turunnya laba BTPS ini, kalau kita lihat adalah anjloknya laba mereka sejak kuartal 3 dan kuartal 4 2023 lalu. Bahkan terlihat di situ terjadi peningkatan beban pencadangan kredit yang cukup besar dari BTPS ini yang mengakibatkan laba bersih mereka itu turun sangat signifikan dari kuartal ke kuartal, dan akibatnya terjadilah tahun 2023 bukan tahun yang bagus bagi kinerja BTPS. Secara margin income kita lihat di situ masih tumbuh sebenarnya dari pendapatan BTPS ini. Ini kalau kita lihat rasio perbankan mereka di 2023, untuk NPF gross mereka itu ada di level sekitar 2,9% pada tahun 2023. Dan secara ROA dia juga tergolong tinggi, bahkan mencapai 6% lebih. Nah, ini bagaimana valuasinya? Kita lihat dan seperti apa strategi Kanala. Sebagai informasi, average Kanala itu di harga 1918 ketika video ini dibuat. Tentu dengan harganya saat ini 1200-an, floating loss kita tuh cukup besar di situ. Namun tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan, dan mengingat valuasi BTPS sekarang sudah lebih murah, di mana price earning ratio mereka saat video ini dibuat itu sekitar 8,8 kali dengan PBV 1,08 kali. Nah, dibandingkan beberapa tahun lalu, saat ini valuasi BTPS itu sudah jauh lebih murah dan sudah tergolong di valuasi wajar. Jadi, kalau misalkan untuk kedepannya, menurut Kanala dengan seiring besarnya pencadangan BTPS tadi dan kemudian kinerjanya bisa membaik, akan ada harapan bahwa harga sahamnya bisa bertumbuh dan kembali seperti level beberapa tahun yang lalu. Tapi tentu itu akan prosesnya panjang sampai laba BTPS bisa tumbuh kembali normal, misalkan seperti 2021 atau 2022. Nah, kenapa kita tidak khawatir? Karena Kanala masih terus average down dan kita ekspektasikan ini bisa menjadi salah satu saham dividen juga.
Secara historikal, yield dividen tahunan BTPS itu bahkan bisa di atas 4%, terutama dengan harga sahamnya yang terus turun secara signifikan, menjadikan yieldnya menjadi lebih tinggi. Contoh di sini tahun 2023 yield dividennya bahkan lebih dari 4%, sehingga dengan average down yang kita lakukan, lalu setiap tahun berpotensi memberi 4-5%, tentu ini masih cukup menarik menurut Kanala. Tapi tentu saja kalau misalkan kamu punya pandangan lain, silakan komen di bawah, dan untuk kamu yang ingin tahu saham-saham yang Kanala beli, cek playlist ini ya.